Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kamaruzaman Bustamam Ahmad atau KBA. Terima kasih kepada para pemirsa, pada adik-adik mahasiswa yang telah mengikuti kuliah saya, dan kita berdoa semoga virus corona tidak atau segera bisa berakhir dan kita terhindar dari musibah wabah ini. Nah, dalam kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menukilkan 3 hal untuk adik-adik mahasiswa yang mengambil mata kuliah dengan saya. 3 hal tersebut adalah tentang landscape, kebudayaan, kemudian ruang, dan yang terakhir adalah bagaimana konsep kosmologi di balik itu. Jadi ini 3 hal yang ingin saya sajikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga bisa menjadi bahan buat adik-adik dalam mempelajari ilmu kenusantaraan. Nah, di tangan saya ada satu buku yang pernah saya tulis di dalamnya. Jadi saya menjadi salah satu kontributor dalam buku ini, Dunia Kalicode, Partisipasi Pengetahuan Lokal dan Pengembangan Masyarakat Bantaran Sungai. Nah, buku ini terbit di Yogyakarta tahun 2018. Dalam buku ini saya memberikan satu tulisan yang berjudul mana tulisan tersebut? Nah, Kosmologi Jawa. Jadi Kosmologi Jawa ini adalah tulisan saya tentang bagaimana kita memahami budaya Jawa, kemudian bagaimana orang Jawa itu hidup dengan alam. Jadi bagaimana kemudian orang Jawa bisa mempersepsikan alam dalam kehidupan mereka. Dan dalam buku ini saya jelaskan bagaimana misalnya ruang maksudnya misalnya posisi Gunung Merapi yang dianggap memiliki kekuatan yang sangat besar bagi masyarakat Jawa. Kemudian posisi Gunung Merapi itu sejajar misalnya dengan keraton. Jadi keraton itu berada di tengah-tengah, dan di 4 sisi keraton tersebut ada masjid yang mengitari keraton, 4 penjuru mata angin. Nanti kalau adik-adik ke Yogyakarta bisa melihat bangunan-bangunan di sana. Kemudian posisi keraton itu kemudian dia terus ke arah selatan, yaitu apa yang dikenal dengan Laut Selatan. Jadi ketika disebut Laut Selatan, orang akan ingat dengan ratunya, yaitu Ratu Tonyi Roro Kidul. Dan ini merupakan bentuk ruang dan kosmik dalam masyarakat Jawa, sehingga sultan atau raja itu memiliki tugas secara kosmik juga untuk menjaga keseimbangan alam yang ada di gunung, kemudian keraton, setelah itu laut Laut Selatan. Jadi biasanya orang mengatakan dengan simbol, jadi laki-laki disimbolkan dengan dari gunung, kemudian laut disimbolkan dengan perempuan. Jadi posisi gunung dalam masyarakat Jawa itu sangat luar biasa dan memiliki kekuatan kosmik yang amat besar. Dan kekuatan gunung ini juga misalnya dapat dilihat dalam masyarakat Bali. Jadi kalau
ada buku lagi, buku Bali Skala dan Niskala, tulisan atau karya dari Fred B. Esman. Jadi dalam buku ini juga dijelaskan tentang konsep spasial. Spasial itu artinya konsep bagaimana penjelasan secara kosmik mengenai benda-benda atau bangunan-bangunan yang ada di daerah Bali, kemudian bagaimana kemudian tata ruang itu dibuat, kemudian bagaimana bangunan tersebut didirikan sesuai dengan bentuk kosmik di arah A, bangunan apa yang harus ada, kemudian di arah B di apa yang harus ada. Misalnya kalau di Bali itu ada konsep kaja kangin. Jadi bagaimana apa bangunan yang harus ada di mengarah ke Kaja, dan pusatnya semua itu adalah ada di Gunung Agung. Jadi Gunung Agung itu menjadi center bagi masyarakat Bali kalau kita baca buku ini. Kemudian ada buku lain misalnya yang bisa dibaca juga tentang bagaimana kehidupan masyarakat Bali, sehingga bangunan-bangunan di sana tidak akan lepas bentuknya, kemudian arah kosmiknya, seperti dalam buku ini The Island of Bali, Miguel Covarrubias, yang menjelaskan tentang Bali dan beserta dengan kosmologinya. Jadi gunung kemudian menjadi pusat dari semua arah kekuatan yang ada di sekitarnya, dan bangunan-bangunan yang ada di dalam masyarakat Bali kemudian harus mengikut bentuk atau arah mata angin yang sesuai dengan di mana dewa mereka bersemayam. Misalnya kalau dalam buku ini di arah Kaja itu ada dewa Wisnu, kemudian di arah Kangin itu kalau tidak salah saya itu timur, itu ada dewa Iswara, kemudian di Tenggara, Kelut Kangin itu ada Maeswara, dan di arah Kelut atau arah selatan itu ada Brahma, kemudian di arah barat daya Kelut Kauh itu ada Rudra, di arah barat itu ada namanya Mahadewa, Kajah Jauh itu namanya barat daya, barat laut. Nah ini barat laut mungkin, ada Sanggara, dan semua ini merupakan konsep kosmik dalam masyarakat Bali. Nanti silakan dicari juga. Dan semua kehidupan tidur pun harus mengikuti arah mata angin ini. Kemudian kalaupun mau didirikan rumah ibadah seperti dalam buku ini yang Pura Besakih, Pura Agama dan Masyarakat Bali. Jadi rumah ibadah di Pulau Bali juga mengikuti arah kosmik atau landscape untuk supaya menyesuaikan. Ada dua hal di sana, yaitu namanya konsep harmoni, kemudian konsep keseimbangan atau balance. Jadi kalau kehidupan mengikuti arah kosmik ini, maka orang tersebut betul-betul akan menyesuaikan diri dengan alam di sekitarnya. Nah, ini kemudian yang menyebabkan di daerah Bali, kalau kita baca buku ini, posisi rumah ibadah pura, baik pura desa, pura di desa-desa mereka, kemudian ada pura yang besar, yang sangat besar sekali, itu semua harus mengikuti arah kosmik atau arah dari mata angin, karena dianggap di semua penjuru tersebut ada kekuatan kosmiknya, baik kekuatan yang bersifat baik, artinya yang memberikan kebaikan, dan juga kekuatan yang mungkin tidak memberikan kebaikan, misalnya memberikan kematian dan keburukan. Jadi barang-barang yang diletakkan atau orang-orang yang mau tidur pun harus mengikuti, tadi sudah saya sampaikan, harus mengikuti arah di mana sebenarnya dia arah kakinya kemana, tidak boleh sembarangan. Karena apa? Kalau mereka melawan ini, tadi sudah saya katakan, akan tidak memiliki yang disebut dengan balancing. Nah, tentang konsep gunung itu juga bisa dibaca misalnya dalam buku Dennis Lombard. Itu ada buku Nusa Jawa, dia menjelaskan bagaimana tentang pengaruh gunung dalam masyarakat
Jawa dan juga di Bali saya rasa, karena ini adalah rumah ibadah yang menyesuaikan dengan arah angin atau menyesuaikan dengan arah kalau saya sebutkan arah kosmik. Nah, semua ini akhirnya memberikan kita sebuah kesan bahwasanya ketika kita memahami budaya lokal, ketika kita memahami kearifan lokal, tidak bisa mengesampingkan apa yang masyarakat percayai. Kalau dalam buku ini disebut dengan skala dan niskala, itu antara yang nyata, yang bisa dilihat, bisa dirasakan, dengan sesuatu yang perlu didalami dan itu merupakan alam di luar kita. Jadi ini yang menyebabkan kemudian masyarakat tradisional tidak serta-merta menjalani kehidupan mereka tanpa memahami alam mereka, kemudian ada alam di balik mereka atau di sekitar mereka, dan itu semuanya harus diharmonisasikan. Nah, konsep harmoni dan tadi saya katakan konsep balancing, keseimbangan ini menjadi inti dari kekuatan masyarakat tradisional, sehingga mereka mampu membaca setiap pesan-pesan alam, pesan-pesan yang ada di balik yang perlu dibaca, kemudian perlu dipahami, didalami secara mendalam, kemudian mereka mencoba melihat secara simbolik atau juga boleh dikatakan melalui ilmu fenomenologi. Jadi ini saya rasa kenapa kemudian bangunan-bangunan dalam masyarakat kita itu sedikit agak rigid, tetapi ada banyak aturan, tetapi itu memiliki makna yang cukup mendalam. Mungkin pada generasi kita hari ini tidak akan susah memahami kenapa misalnya orang tua kita dulu, kalau saya bawa ke Aceh, sebelum mendirikan rumah mereka memiliki sekian ritual, kemudian ketika memotong kayu harus ada sekian hal yang dilakukan, kemudian arah rumah juga perlu dilihat supaya tidak menyalahi arah kiblat. Jadi sebenarnya kalau tadi saya katakan dalam konsep Bali, dalam masyarakat Aceh pun sebenarnya persoalan kosmik ini juga sangat mendalam sekali, terutama kalau kita lihat landscape kebudayaan orang Aceh. Nah, di sini terkait tadi dengan gunung, ada 3 landscape kebudayaan masyarakat Aceh. Saya ingin uraikan secara perlahan-lahan. Pertama adalah landscape yang paling atas, yaitu wilayah hutan, pegunungan, dan sungai. Jadi dia sebuah kawasan yang sangat indah sekali dan masyarakatnya tidak begitu banyak kalau dulu. Dan di sini bisa dikatakan juga orang-orang ingin mengambil kekuatan spirit di sana, dan banyak kekuatan atau ilmu-ilmu yang dituntut dari mereka yang ingin tinggal atau bertapa di gunung. Bahkan dalam beberapa hal ketika saya keliling ke beberapa tempat di Provinsi Aceh, itu banyak kuburan para ulama, para wali atau para aulia itu berada di atas bukit atau di atas gunung. Ini misalnya pernah saya jelajahi atau pernah saya ziarahi yang ada di Barus, kemudian di Aceh Tenggara, dan satu lagi kuburan Raja Lingge di Aceh Tengah, itu pun di atas bukit, dan kita harus ekstra tenaga untuk bisa sampai ke makam tersebut. Dan ke wilayah yang kedua adalah bukit, sawah, dan sungai. Jadi ini wilayah di mana produksi kebudayaan itu mulai hidup dan masyarakat bercocok tanam, sehingga di wilayah ini biasanya masyarakat saling bertemu antara masyarakat yang pertama yang tadi hutan, gunung, pegunung, sungai, dengan masyarakat yang ketiga, dan mereka ini berada di pinggir laut, yaitu sawah, laut, sungai. Jadi sebenarnya ada satu rentetan di sini, yaitu gunung, kemudian sawah, kemudian sungai. Jadi kalau Anda lihat di Aceh itu misalnya reproduksi kebudayaan itu tidak akan jauh lari kalau kita lihat bentuk-bentuk alam arsitekturnya, kemudian bagaimana nilai produksi kebudayaan itu tidak akan jauh dari 3 hal ini, yaitu tadi saya bilang
hutan, gunung, sungai, kemudian bukit, sawah, sungai, kemudian sawah, laut, sungai. Dan kalau kita lihat yang terakhir ini, itulah yang disebut dengan produksi pengetahuan, kemudian bagaimana interaksi masyarakat, kemudian terjadinya proses modernisasi pada awalnya ada di fase yang ketiga ini. Jadi semakin ke atas, semakin ke gunung, semakin ke hutan, ke sana itu semakin kental jiwa-jiwa atau spirit kebudayaannya. Tapi semakin ke bawah, semakin sampai ke laut, maka proses dialektika, proses akulturasi, proses dialog kebudayaan semakin banyak terjadi. Dan salah satu landscape yang bisa dilihat adalah ketika misalnya adik-adik pulang kampung, di beberapa pinggiran di landscape ketiga ini bisa dilihat misalnya setiap ada sungai di tikungan itu selalu ada, kalau saya boleh bilang ada 3 hal triangle itu, yaitu ada masjid, ada pasar, dan ada dayah. Jadi di landscape ketiga tadi itu dia banyak mereproduksi aktivitas ekonomi, kemudian aktivitas sosial keagamaan, dan yang ketiga adalah tentang pendidikan. Jadi bagaimana Anda lihat orang zaman dulu menciptakan sebuah rekayasa kebudayaan. Kalau tadi saya bawa Anda ke Bali dan ke Jawa, di Aceh misalnya, itu tidak akan lepas dari proses kosmik, tidak akan lepas dari proses pemahaman mereka tentang alam semesta. Makanya kalau Anda lihat hari ini ada perumahan dibuat di sawah, di atas sawah, kemudian ada bangunan-bangunan yang tidak sesuai dengan pengetahuan kosmik Aceh masa dulu, itu biasanya tidak akan dirasakan sebuah, kalau saya boleh bilang, aura atau kosmologinya itu tidak akan sangat kuat, karena dia tempat tersebut bukan untuk didirikan bangunan, tapi tempat tersebut tadi saya katakan sebagai landscape, dia untuk sawah. Jadi ketika dia untuk sawah, ya hanya untuk sawah. Tapi hari ini sawah sudah dijadikan tempat bercocok tanam perumahan, bercocok tanam pertokoan, dan ini sebenarnya menyalahi pengetahuan kosmik masyarakat tradisional. Jadi kalau Anda lihat di Banda Aceh besar sekarang banyak sawah, banyak areal-areal perbukitan, kemudian areal-areal sungai yang itu tidak sesuai lagi dengan pola zaman dulu. Kalau Anda pernah baca buku panggung sejarah terhadap Dennis Lombard, itu ada sebuah peta tentang bagaimana kota Aceh pada zaman dahulu. Itu nampak sekali keterkaitan antara satu bangunan dengan bangunan yang lain, kemudian punya makna, dan di situ ada filosofinya. Tapi hari ini secara kebudayaan itu sudah banyak menyalahi. Tapi ya tadi saya katakan arus modernisasi tidak mampu untuk dilawan, dan sehingga nilai-nilai kosmologis yang ada dalam setiap masyarakat kita, terutama di dalam masyarakat tradisional, mulai tergerus. Demikian para sahabat, akhir kalam, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.